Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Septia Arifin. Saya dari Prodi PGSD dari kelas A. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang taksonomi Bloom yang telah direvisi dan yang belum direvisi atau yang lama. Oke. Kita ke pengertiannya dulu. Nah, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh psikologi pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Krathwohl dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Hasil revisi taksonomi Bloom yakni mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, yang berfokus pada terminologi di mana revisi taksonomi Bloom menekankan pada subkategori yang mengakibatkan penilaian menjadi lebih spesifik, mudah dalam menyusun penilaian pada kurikulum, serta mudah dalam menyusun instruksi pengajaran. Sedangkan taksonomi Bloom yang lama hanya mempunyai satu dimensi, yaitu pengetahuan, knowledge, pemahaman atau comprehension, aplikasi atau application, kemudian ada analisis atau analisis, sintetis, dan evaluasi atau evaluation. Nah, perbedaan dari perbedaan dari taksonomi lama dan yang telah direvisi adalah taksonomi Bloom yang sebelum revisi ini terdiri dari pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, analisis C4, sintetis C5, dan evaluasi C6. Sedangkan taksonomi Bloom yang telah direvisi ini terdiri dari mengingat C1, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, dan mengevaluasi C5, serta menciptakan C6. Oke. Kemudian ada kata kerja, revisi taksonomi Bloom. Oke, yang pertama ada mengingat. Pembelajaran yang paling mendasar atau meskipun dapat melibatkan informasi yang kompleks. Pada tingkat ini, peserta didik mungkin mengetahui terminologi kunci untuk subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan orang lain. Kedua, memahami. Orang tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi itu. Ketiga, dan menerapkan. Pada tingkatan ini, pengetahuan digunakan dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, menganalisis. Melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Yang kelima, mengevaluasi. Orang membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada tingkatan ini memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide inovatif. Dan yang terakhir, membuat. Pada tingkat akhir ini, orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.